Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang pemberian obat secara suppositoria. Tonton ya sampai habis. Jadi sebelum kita memasuki lebih dalam tentang materi pemberian obat suppositoria, kita harus tahu apa itu suppositoria atau apa pemberian obat suppositoria. Ayo. Jadi, pemberian obat suppositoria adalah sediaan obat dari farmasi yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam rektum, vagina, atau uretra dan menunjukkan efek sistemik maupun lokal. Itu adalah pengertian dari suppositoria. Sedangkan masa suppositoria ini akan melebur, melarut, dan lain-lain. Lalu ada juga 3 golongan suppositoria. Yang pertama ada suppositoria rektal, yang kedua ada suppositoria vagina atau ovula, yang ketiga ada suppositoria uretra. Yang pertama yaitu suppositoria rektal. Ini bentuknya seperti peluru yang digunakan melalui anus atau rektum dengan berat 2-3 gram. Untuk anak-anak biasanya 2 gram, untuk yang dewasa biasanya 3 gram. Sedangkan yang kedua yaitu suppositoria vagina atau uvula, yaitu bentuknya lonjong seperti kerucut, digunakan melalui vagina. Beratnya sekitar kurang lebih 3-5 gram, tapi umumnya biasanya 5 gram. Lalu yang ketiga yaitu suppositoria uretra. Melalui uretra ya, ini bentuknya seperti tabung, panjangnya antara 7-14 cm. Itu adalah macam-macam suppositoria. Jadi selain ada macam-macam dan pengertian dari pemberian obat suppositoria, di suppositoria ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi yang pertama aku akan menyebutkan kelebihan atau keuntungannya pemberian obat secara suppositoria ini. Keuntungan yang pertama, ini tuh cocok sekali untuk pasien yang mudah muntah saat minum obat. Lalu juga cocok untuk pasien yang tidak sadarkan diri. Selain itu juga dapat menghindari kerusakan pada lambung dan dapat menghindari kerusakan pada enzim pencernaan asam lambung. Lalu obat ini tuh cepat bereaksi, langsung masuk ke saluran darah. Itu keuntungannya. Sedangkan untuk kelemahannya atau kekurangannya itu tidak nyaman digunakan. Terus absorpsi obat seringkali tidak teratur. Lalu untuk penyimpanannya itu harus pada tempat yang baik, rapat dan tertutup. Dan lalu di suppositoria ini juga ada bahan dasarnya. Bahan dasarnya itu seperti obatnya harus padat, terus tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi, dapat bercampur dengan macam-macam atau jenis-jenis obat yang lainnya, stabil dalam penyimpanan, tidak menunjukkan perubahannya seperti bau, warna, bentuk dan lain-lain, kadar airnya cukup. Jadi itu sedikit penjelasan materi tentang pemberian obat secara suppositoria yang aku tahu. Jadi jika ada ketidakjelasan mohon dimaklumi. Itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.